Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mendesain pelat menggunakan software Save dengan model yang diimport dari eTapes. Caranya adalah kita file, export, lalu sini pilih yang .f2k, jadi save. Di sini kita bisa untuk save versi 12 ke atas, klik. Lalu di sini kita pilih mau lantai berapa yang kita desain, jadi kita hanya bisa pilih salah satu, misalnya ini story 5. Lalu di sini kita bisa pilih yang mana saja. Kalau yang floor loads only berarti kita hanya meninjau beban yang ada di lantai itu saja. Kemudian loads from above kalau misalnya ada beban dari lantai atas yang memengaruhi pembebanan atau pelat lantai itu sendiri. Dan yang nomor 3 ini pengaruh dari kolom dan dinding itu diperhitungkan. Jadi kita pilih aja coba yang paling bawah. Lalu untuk load case, ini kita pilih all, load combination. Ini di sini ada kombinasinya LRFD dan ASD. Untuk desain pelat, ini kita yang LRFD saja. Jadi kita pilih yang LRFD, kemudian scroll, pencet shift, lalu klik yang paling bawah LRFD. Lalu oke. Sini kita klik oke. Lalu kita pilih mau di mana, misalnya ini desktop, save. Kemudian kita buka software save. Di sini saya pakai save 2016. Kita klik file, import, F2k file. Lalu kita lihat filenya di desktop tadi yang F2k. Open. Nah, lalu akan keluar di sini sesuai dengan denah lantai 5 yang ada di model eTapes tadi. Kita bisa lihat 3D-nya. Nah, untuk yang ada kolom-kolomnya ini sudah ada peletakannya. Gitu. Ada XY saja. Nah, untuk melakukan desainnya, jadi biasanya kalau penulangan plat ini kita bikin tulangan arah X dan arah Y. Nah, kalau di Save ini kita menggunakan fitur namanya strip. Jadi, apa itu strip? Kita lihat aja. Sini kita klik edit. Lalu kita klik yang paling bawah. Di sini add or edit design strips. Add design strips. Nah, di sini kita include middle strips. Untuk apa? Nanti kita lihat. Lalu koordinatnya global saja. Nah, kita bikin ada di sini ada arahnya X dan Y tentunya. Dan strip layernya A dan B dan other. Nah, kita bikin saja untuk yang X itu A, untuk yang Y itu B. Lalu lebar stripnya ini kita bikin auto saja. Oke. Nah, nanti lihat di sini ada garis. Jadi ini adalah strip. Nanti sebenarnya di sini ada strip. Jadi ini strip 1, strip 2, strip 3, strip 4. Jadi save ini akan memperhitungkan tulangan berapa yang dibutuhkan untuk dari sini sampai sini itu berapa. Lalu segini berapa dan seterusnya. Jadi ini ada strip-stripnya. Lalu kenapa kita memasukkan yang middle? Karena kita siapa tahu kita butuh membedakan untuk yang lajur ada kolom dan baloknya, mana yang tidak. Begitu. Lalu kita sekarang edit, add design, strips. Lalu untuk yang arah Y. Untuk yang arah Y jangan lupa layernya kita bedakan. Oke. Nah, jadi ini udah ada strip yang arah Y. Udah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung run. Kenapa bisa langsung run? Karena ya pertama modelnya udah ada. Dan kalau kita lihat nih klik kanan di pelatnya, lihat loads. Ini udah ada bebannya. Yang ini adalah beban dari model di eTapes-nya. Kalau kita mau lihat load combination-nya juga, itu udah ada load combination yang tadi diekspor dari eTapes-nya. Jadi ini udah semuanya tinggal run. Kita save. Nah, ini bentuk deformasinya diperlihatkan sama dia akibat dead load. Ini kita bisa lihat akibat yang lain juga kalau mau, tapi biasanya kalau di sini kita udah bukan mau lihat deformasi lagi. Nah, kita bisa lihat di sini show slab design. Nah, untuk show slab design ini misalnya kita langsung apply saja. Jadi yang diperlihatkan di sini, nih di sini adalah layer A.
dan di sini tulangan atas dan bawah. Jadi berapa tulangan atas dan bawah yang diperlukan untuk layer A atau arah X. Jadi ini ada yang strip yang di lajur balok, lalu ada strip-strip yang middle dan lain. Jadi setiap strip ini beda-beda. Kalau mau lihat nilainya berapa, mungkin agar lebih jelas kita menggunakan show values. Dan jangan lupa ini di checklist impose minimum reinforcing. Supaya kita bisa langsung pakai angkanya, kita tidak perlu lagi menghitung AS minimumnya. Kita ini impose. Jadi kalau ada kebutuhan tulangan yang di bawah tulangan minimum, save ini akan langsung menunjukkan berapa tulangan minimumnya. Kita apply. Nah, di sini ada. Berarti kalau di sisi sini kita perlu tulangannya segini, 563 untuk tulangan atas, 505 untuk tulangan bawah. Itu satuannya milimeter persegi per meter. Seperti itu, dan seterusnya. Tentunya berapa, semuanya ada. Lalu kita bisa lihat yang layer B, itu yang arah Y, itu tulangnya berapa. Lalu di sini bisa lihat, untuk tulangan-tulangan yang besar ini, adalah di shear wall. Jadi karena kita tadi distorsi akibat shear wall itu diperhitungkan, jadi kita tulangan-tulangan di sekitar shear wall itu harus lebih besar. Jadi di sini di plat yang ini bisa dibedakan mungkin. Seperti itu. Jadi tulangan ini bisa langsung kita pakai. Atau kalau kita mau, kita bisa di sini diganti. Yang kita mau perlihatkan itu bukan luasnya, kita butuh berapa, tapi kita langsung saja. Kita butuh berapa tulangan, itu bisa. Sini misalnya kita mau pakai tulangan diameter, biasanya adanya 13, kita misalnya pilih di sini 12. Lalu kita apply. Di sini udah langsung ada tulangannya butuh berapa. Tapi biasanya kita pakai yang luasnya saja berapa. Lalu nanti kita hitung untuk ini adalah luas tulangan per meter larinya. Yang ke arah sini tulangannya berarti nanti kita bisa hitung kalau AS1 tulangannya berapa, berarti jumlahnya berapa. Tidak dapat spasinya berapa. Seperti itu. Kemudian ini tambahan. Kita unlock modelnya. Kalau misalnya ada kolom yang tidak punya balok. Jadi misalnya di sini kita hapus misalnya kolom tengah ini, di sini semuanya tidak ada balok. Jadi ini adalah kasus flat slab. Jadi kalau kita hapus semua baloknya ini flat slab. Jadi kolom-kolom ini tidak diapit oleh balok-baloknya. Kita coba run. Jadi deformasinya agak besar di sekeliling-sekeliling kolomnya karena tidak ada balok. Nah, ada satu pengecekan lebih yang harus kita lakukan kalau dia adalah flat slab, yaitu pengecekan punching shear. Di Save ini sudah ada fitur untuk mengecek apakah punching shear-nya oke atau tidak. Caranya kita display, lalu ada show punching shear design. Nah, di sini bisa kita lihat. Kalau yang NC itu not compatible karena di sini kolomnya diapit balok, jadi dia tidak ada punching shear. Tapi semua yang kolom interior tadi karena baloknya dihapus, jadi dia punya punching shear. Nah, ini bisa dicek. Ini maksudnya apa? Kita bisa klik salah satu, kemudian klik kanan, nanti keluar ini punching shear check design. Nah, di sini bisa lihat angka itu adalah punching shear ratio. Jadi kalau misalnya dia di bawah 1 berarti dia oke. Tapi kalau dia di atas 1 berarti dia not oke. Gitu. Kalau dia not oke gimana? Berarti kita harus kasih tulangan geser untuk pelat atau kita bisa pertebal pelatnya. Seperti itu. Sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.